Sebenarnya ibu hamil boleh pakai skincare nggak sih? Kalau boleh, apa aja tipsnya supaya ibu hamil bisa pakai skincare tapi tetap aman buat kehamilannya? Simak dalam video berikut sampai habis. Selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin soal skincare, karena sebenarnya ini cukup banyak sih yang nanya, ibu hamil boleh pakai skincare nggak sih? Ibu menyusui boleh pakai skincare nggak sih? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah boleh, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi saat kita hamil, memang kita harus memperhatikan apa yang kita pakai. Nggak cuman obat yang diminum, tetapi bahan-bahan tertentu pada skincare itu juga bisa mengakibatkan masalah pada kehamilan kita. Nah, kali ini aku akan kasih tips gimana sih caranya memilih skincare untuk ibu hamil yang pastinya nanti tujuannya adalah skincare yang kita pakai tetap aman untuk kehamilan kita. Yang pertama adalah perhatikan jenis kulit dan apa kebutuhan kita. Seperti kita ketahui, kehamilan itu bisa bikin beberapa masalah kulit, seperti misalnya hiperpigmentasi atau ya menggelap di area tertentu ya. Bahkan ada yang jadi ada bintik-bintik hitam atau freckles-nya, terus mungkin hitam di area leher, ketiak, payudara, perut, karena memang hormon itu bisa menyebabkan hiperpigmentasi. Jadi ada area-area yang menggelap. Terus beberapa ibu juga ketika hamil karena masalah hormonal akhirnya muncul jerawat. Dan salah satu masalah lain yang sering dialami ketika kita hamil adalah muncul stretch mark, karena memang kulit kita ini melar gitu ya dalam waktu yang cepat karena perubahan tubuh kita akibat dari kehamilan itu sendiri. Buat kalian yang pengen nonton video soal stretch mark, aku sudah pernah bikin, kalian bisa tonton aja nanti setelah nonton video ini. Nah, dengan kita memperhatikan kondisi kulit kita, harapannya kita bisa memakai skincare itu yang sesuai dengan kebutuhan. Saat kita hamil, minimal banget kita itu pakai pembersih. Jadi pembersih ini bisa pembersih yang memang buat ngebersihin sisa-sisa make up, atau bisa juga kita pakai facial wash. Bagus banget kalau misalnya kita bisa double cleansing gitu ya gitu. Kemudian kita pakai pelembab juga, karena biasanya ketika kita hamil tuh kadang-kadang kulitnya jadi kering, apalagi kalau misalnya kita udah mengalami tanda-tanda stretch mark. Untuk mencegah supaya stretch mark ini nggak terlalu banyak, nggak terlalu jelas, nggak terlalu dalam, itu memang kulit kita itu harus dalam keadaan lembab. Jadi memang kita pakai pelembab. Dan yang terakhir, jangan sampai lupa kita pakai sunscreen, karena sunscreen ini sangat penting untuk melindungi kita dari paparan cahaya matahari yang sekarang udah jahat banget. Nah, sunscreen yang boleh dipakai ibu hamil itu sebaiknya memilih yang physical sunscreen. Jadi sunscreen ada dua, yaitu physical dan chemical. Yang boleh dipakai adalah yang physical ini. Jadi gimana cara taunya? Cara taunya adalah dengan cek ingredients atau bahannya. Sunscreen yang diperbolehkan digunakan oleh ibu hamil itu mengandung zinc oksida atau titanium oksida. Nah, yang kedua itu adalah selalu perhatikan komposisi atau ingredients skincare yang kita pakai gitu. Jadi kalau misalnya sebelum hamil udah pakai skincare, terus kita bertanya-tanya boleh nggak ya ini dilanjut pakainya, silahkan cek di kemasannya, biasanya ada dia mengandung apa aja, bahan-bahannya apa aja, itu bisa kita lihat. Nah, kalau misalnya kita inget-inget bahan-bahan yang diperbolehkan dipakai oleh ibu hamil itu banyak banget gitu. Jadi kita inget-inget aja apa yang nggak boleh. Nah, yang nggak boleh ini kita cek di situ ada nggak. Kalau misalnya nggak ada, berarti skincare ini masih bisa kita pakai. Jadi ya memang kita harus rajin-rajin baca sih, walaupun memang namanya mungkin agak sulit dibaca atau mungkin aneh ya kalau didengar di telinga. Nah, apa saja bahan-bahan yang tidak boleh? Yang pertama adalah hidroquinone atau merkuri. Ini biasanya ada di produk pemutih, tapi memang ini sebenarnya nggak boleh sih. Kemudian ada salicylic acid atau asam salisilat, tetapi untuk asam salisilat ini memang masih pro dan kontra. Boleh katanya kalau misalnya di bawah 2%. Dan selanjutnya ada tretinoid dan turunannya seperti asam retinoat, retinol, retinaldehyde, isotrionin, kemudian bahan dari chemical sunscreen seperti oxybenzone, octocilone, kemudian tazorak, akuten, taulen, formaldehyde, dan paraben atau metilparaben. Nah, sebenarnya bahan-bahan tersebut itu masih ada sebagian yang pro dan kontra. Contohnya adalah paraben dan metilparaben, itu ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Terus asam salisilat itu juga ada yang memperbolehkan selama di bawah 2%, tetapi ada yang sebaiknya nggak pakai sama sekali. Jadi sebenarnya penggunaan skincare itu juga ya menurut iman dan kepercayaan masing-masing juga ya gitu. Karena ada yang pro dan ada yang kontra. Jadi silahkan monggo apakah kita mau memakai atau tidak gitu. Apakah kita mau mengambil resiko untuk mencoba-coba atau tidak. Tetapi yang jelas sebaiknya memang bahan-bahan yang tadi aku sebutkan itu dihindari dulu selama ibu-ibu hamil dan menyusui. Kemudian yang ketiga, pastikan skincare kita itu sudah BPOM atau sudah legal gitu ya. Jadi
ibu-ibu harus selalu cek apakah skincare-nya ini sudah terdaftar atau belum gitu. Kalau seandainya memang mau memakai krim dokter, juga pastikan apakah kliniknya itu benar-benar ada atau tidak. Jadi kalau misalnya kita hamil, bahkan sebenarnya nggak hamil pun, sebaiknya kita tidak memakai skincare yang abal-abal atau nggak jelas ini dibuat dari apa, produksinya gimana. Karena sama seperti poin 2 tadi, kita jadi nggak bisa tahu ini bahan-bahan yang dipakai aman nggak ya buat ibu hamil gitu. Jadi pastikan memakai skincare yang sudah BPOM dan terpercaya serta ya ada legalnya gitu. Jelas mungkin ada kliniknya kalau misalnya kita pakai skincare dari dokter. Nah, aku mau kasih tahu kalian kalau sekarang aku lagi pakai Skin Nutrient Mix and Mask. Jadi ini adalah masker wajah yang dia ini satu box terdiri dari 12 pieces dan ada 5 jenis masker yang bisa kita pakai selama 28 hari karena memang menurut penelitian siklus metabolisme kulit itu ada 28 hari. Skin Nutrient ini bisa membantu mengatasi dan merawat berbagai permasalahan kulit. Dan tahun 2019 lalu, Skin Nutrient ini berhasil memenangkan award di Australia kategori masker dan sudah teruji lebih dari 14.000 konsumen. Sekarang sudah ada di Indonesia, sudah bisa dibeli di Shopee dan tentunya sudah ada BPOM-nya. Skin Nutrient Botanic Face Mask ini terdiri dari 5 jenis, yaitu yang pertama ada Purifying and Neutralizing Mask yang membantu menyamarkan noda hitam, membersihkan dan mengecilkan pori-pori kulit, menyegarkan dan menjaga kulit tetap bercahaya. Kemudian ada Hydrating and Aqua Replenishing Mask yang berfungsi untuk menghidrasi kulit secara intens, melembabkan kulit sepanjang hari, menutrisi kulit agar tetap bercahaya. Dan ada Illuminating and Moisturizing Mask yang menjaga kulit tetap cerah sebagai antioksidan dan kaya akan pelembab serta menyegarkan kulit secara alami. Lalu step 4-nya ada Firming and Lifting Mask yang menjaga elastisitas kulit, membantu menjaga kulit tetap kencang dan terlihat segar serta menyamarkan garis halus dan kerutan. Lalu yang terakhir ada Rejuvenating and Revitalizing Mask yang berfungsi untuk menjaga kulit agar tetap cerah dan segar, menyeimbangkan kadar minyak dan air dalam kulit, serta merawat agar tekstur kulit tetap halus, serta merawat fungsi alami perlindungan kulit. Nah, kali ini aku mau nyobain masker yang Purifying and Neutralizing Mask sebagai step 1. Bisa kalian lihat, sheetnya ini benar-benar lembut banget karena memang terbuat dari serat bioselulosa yang ramah lingkungan dan diproduksi di lingkungan laboratorium yang sangat terkontrol. Serat bioselulosa ini 4 kali lebih kuat serta mampu menarik dan menahan cairan dalam kapasitas besar. Lembarnya tipis sehingga mampu menempel secara optimal dan dapat menyesuaikan di berbagai bentuk muka sehingga seperti kulit kedua. Nah, karenanya set ini tidak mudah lepas, tidak gampang jatuh sehingga bisa kita pakai sambil beraktivitas. Nah, kandungan essence dari masker ini benar-benar banyak banget, yaitu sebanyak 25 ml sehingga satu kali pemakaian masker itu setara dengan 1 botol premium serum. Wow, sehingga memang benar-benar bisa menghidrasi kulit. Skin Nutrient ini terbuat dari bahan alami yang inovatif dan langka dari kebun botani terbaik di Australia yang mengandung kakaduprum yang tentu kaya vitamin C sehingga bisa berfungsi sebagai antioksidan yang bagus untuk kulit. Kemudian ada honeysuckle yang kaya akan kandungan flavonoid sehingga bisa berfungsi sebagai antioksidan yang dapat melindungi kulit dari radikal bebas penyebab penuaan dini dan kulit kusam. Juga mempunyai sifat antibakteri yang sangat efektif untuk mencegah produksi minyak berlebih dan jerawat pada wajah. Terus ada juga Common Porcelain yang dapat menghaluskan dan mengencangkan kulit, mencegah penuaan dini sehingga mempertahankan kelembapan kulit. Skin Nutrient ini juga tidak mengandung pewarna, pengawet, paraben, dan formaldehyde sehingga aman untuk semua jenis kulit dan aman untuk kulit sensitif. Dan aku juga sudah cek ingredients atau bahan-bahannya. Aku liatin satu-satu di tiap bahan maskernya gitu, dan aku tidak menemukan bahan-bahan yang berbahaya untuk ibu hamil. Sehingga menurutku Skin Nutrient ini bisa kalian pakai ketika kalian hamil dan menyusui. Aku pribadi cocok banget pakai Skin Nutrient ini. Jadi setelah pakai masker itu kulitku langsung berasa lembab, kenyal, terus glowing gitu. Jadi kulitnya langsung terasa lebih sehat gitu, dan itu langsung instan setelah memakai itu langsung berasa seperti itu gitu. Nah, buat ibu-ibu yang pengen beli Skin Nutrient juga, ini sekarang sudah ada di Indonesia, sudah BPOM dan bisa dibeli di Shopee. Nanti aku akan kasih linknya di deskripsi box ya. Nah, selanjutnya, kalau misalnya memang masih ragu-ragu atau permasalahan kulitnya tidak selesai, silahkan segera periksa ke dokter spesialis kulit, karena nanti dokter akan memberikan krim-krim wajah atau skincare yang tentunya sesuai dengan kebutuhan dengan kandungan bahan yang aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga cukup bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!